budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur untuk segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta salawat beriring salam, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara daring, melalui Zoom meeting maupun melalui kanal YouTube. Yang terhormat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, seluruh pimpinan tinggi Pratama, pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan seluruh pejabat fungsional utama, fungsional Madya, fungsional muda, dan fungsional pertama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang terhormat, seluruh tamu undangan webinar, khususnya di Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, seprovinsi dan sekabupaten Indonesia, Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengelola badan usaha milik desa, tenaga pendamping pusat, provinsi, dan kabupaten, pendamping desa, lokal desa se-Indonesia, dan seluruh penggiat desa, pemerhati desa yang kami banggakan. Baik, pagi ini saya tidak sendiri, pergi healing ke Singapura. Sampai di sana berfoto Mbak Jutawan. Di sini sudah ada Pak Teguh si paling moderator dan Bu Novi narasumber Elok Rupawan. Mari kita aplaus dulu untuk moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat datang Ibu Novita Riani SPI MSI dan Bapak Teguh Winarno. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat datang dalam webinar bulanan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diselenggarakan hari Selasa 23 Agustus 2022 bertempat di ruang podcast Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengusung tema menerapkan hasil SDGs Desa ke dalam RKPDes dan RPJMDes seri SDGs Desa 16 sampai dengan 18, dan ini merupakan webinar terakhir Saya infokan, rangkaian penerapan ini sebelumnya sudah berlangsung dan terdiri dari 4 series. Dan berlangsungnya pada tanggal 15, 16, dan 22 Agustus 2022. Dan pagi ini masih dengan narasumber kita dari Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Para hadirin yang terhormat, acara ini dapat disaksikan di kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kanal YouTube Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan di kanal YouTube Akademi Desa serta di TV Desa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti acara hingga selesai. Acara akan berlangsung sesuai dengan jadwal. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, salam dan sapa dengan pembawa acara. Kedua, mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan tata tertib pelaksanaan webinar. Keempat, arahan dan pengantar oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kelima, diskusi pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator kita. Keenam, paparan materi yang juga akan dipandu oleh moderator. Ketujuh, sesi tanya jawab. Kedelapan, closing statement oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa. Kesembilan, penutup webinar oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesepuluh, mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Dan kesebelas, salam dan sapa dari pembawa acara. Perkenalkan, saya Michelle Erison akan memandu acara ini sampai selesai. Marilah sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baiklah, selanjutnya pembacaan tata tertib pelaksanaan webinar. Tata tertib peserta webinar BPI. Pertama, format nama peserta Zoom dalam webinar harus menggunakan nama peserta _ instansi, bukan nama perangkat atau nama lainnya. Kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan suara selama proses kegiatan berlangsung dan dapat diaktifkan apabila dipersilakan moderator pada saat sesi diskusi. Ketiga, peserta harus berpakaian sopan, berperilaku sopan, dan oleh akses Zoom wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta tidak diperkenankan spamming di kolom chat YouTube. Contoh, menuliskan hadir dan atau kata atau kalimat lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan webinar sedang berlangsung. Peserta yang memperoleh akses Zoom diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. 6. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi atau tanya jawab dengan 3 metode. 1. Melalui Zoom dengan mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. 2. Melalui YouTube pada kolom chat dan peserta hadir secara luring dapat mengangkat tangan. 7. Tautan link presensi peserta akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Kedelapan, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kesembilan, jika melanggar ketentuan tata tertib, akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mendapatkan sertifikat. Gus Menteri dan Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya, arahan dan pengantar oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Agus Kuncoro SOS MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, khusus di daerah Indonesia Timur. Kebetulan saya juga lagi di ujung Indonesia Timur, di Jayapura. Mungkin latar belakang saya, kalau sudah pernah ke Indonesia Timur itu Gunung Selamat Datang Jayapura, itu sejak zaman Belanda itu tulisannya ada Jayapura City. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, Pak Sekjen, dan para hadirin semua yang kami hormati, webinar ini adalah webinar yang secara berturut-turut diadakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, dalam ini BPI juga, di mana ini sebenarnya untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan SDGs desa, yang mana selama ini memang komunikasi dan interaksi agak sedikit berkurang. Ini terobosan baru. Jadi ini satu inovasi dari BPI dan rekan-rekan tim untuk bagaimana desa ini bisa menerapkan SDGs, meskipun banyak yang inginnya ada pendampingan langsung. Tapi mengingat sesuatu dan lain hal, kita sementara ini untuk menjangkau dibuatlah semacam webinar semacam ini. Ini webinar SDGs yang ke-16, 17, dan 18. Dengan pemateri mungkin ya cukup mumpuni. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham dan sudah tahu Mbak Novita ini temannya Doraemon, makanya terkenal. Jadi nanti materi-materi yang akan disampaikan cukup bisa menginspirasi di daerah-daerah, baik daerah yang sudah menerapkan SDGs, setengah menerapkan, maupun yang saat ini juga ada beberapa kesulitan. Ini momen penting, jadi tidak hanya bagi fungsional, bagi perangkat desa, bagi pendamping desa, untuk hanya sekedar hadir dan absen, agar tidak nanti ada teguran khususnya,
atau mungkin kenapa ditanya nggak hadir, tapi ini memang benar-benar harus diterapkan dan mempunyai nilai tambah bagi para yang mengikuti atau pemirsa. Jadi intinya nanti ada beberapa webinar-webinar yang sejenis dan pada prinsipnya bagaimana menghantarkan apa yang menjadi kebijakan, aturan dan seluruh regulasi-regulasi di Kemendes ini yang langsung bisa diserap dan langsung bisa diikuti oleh lapisan masyarakat. Jadi ini webinar terbuka dan share linknya pun juga sudah kita sampaikan ke beberapa kabupaten termasuk dinas. Dan ini bisa juga masyarakat maupun lembaga lain untuk mengikuti. Jadi kita terbuka. Jadi tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi kaitan dengan ini, tapi memang ini diharapkan masyarakat luas ikut bisa memantau, ikut bisa mengikuti dan bagaimana kita membangun negara ini, membangun desa sama-sama dalam menerapkan program terutama SDGs desa ini. Saya kira itu Mbak Michelle dan Pak Teguh, dan silakan dipandu, mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat terutama pendamping desa yang saat ini masih juga pemahamannya juga masih belum maksimal dan kemarin Bu Novi ini juga banyak pertanyaan dari berbagai daerah, tapi karena keterbatasan dan sesuatu lain hal, maka untuk pembimbingan, pendampingan maupun sosialisasi ke daerah ini perlu ada tahapan-tahapan yang bisa menjangkau di seluruh nasional ini. Saya kira itu, terima kasih, selamat mengikuti webinar dan mungkin ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Agus Kuncoro, semoga lancar jaya acaranya di sana dan salam dari kami buat kakak-kakak di Papua, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sesi selanjutnya yaitu diskusi pertanyaan dan sekaligus pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan dimoderatori oleh Bapak Teguh Winarno. Kepada Bapak Teguh, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Michelle yang sudah mengantarkan acara webinar pada pagi hari ini, dan tadi Pak Agus Kuncoro dari ujung timur Papua sudah mengantarkan membuka webinar pada sesi keempat kali ini. Baik, sebelum saya memberikan kepada narasumber, seperti biasa kita akan menayangkan pertanyaan yang sesi kemarin masih tertunda. Ada 3 pertanyaan yang sudah kita himpun dan akan kita jawab pada pagi hari ini. Kemungkinan nanti akan juga ditambahkan jawabannya oleh Pak Kepala Badan dan sekarang akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan yang pertama dari YouTube pada sesi ketiga kemarin yaitu dari Pak Junaidin, pendamping desa dari Kabupaten Kolaka. Yaitu pertanyaannya, yang menjadi kendala saat ini dalam proses penginputan data adalah yang pertama, untuk kuesioner desa banyak yang mengalami masalah saat penginputan sehingga tidak bisa di-save atau disimpan. Yang kedua, saat penginputan KK dan individu selesai dan saat menekan tombol komplit, data tidak ditemukan. Nah, pertanyaan dari Pak Jainidin yang ketiga, saat kuesioner individu selesai diinput dan menekan tombol komplit, yang muncul data sudah ada, tetapi setelah dicek dalam dashboard SDGs tidak ada data tersebut. Waduh, ini yang salah siapa ini? Dashboardnya atau yang apanya nih? Baik,
Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Adinda Putri Ayu, TPP Kabupaten Lebak. Ini Banten ini kalau nggak salah. Di dashboard untuk admin desa tidak ada menu untuk mendownload hasil input keluarga atau individu. Saat ini hanya bisa mengecek saja, karena yang bisa di-download hanya rekomendasi program saja. Oke, yang ketiga, pertanyaan dari Dodot Supriyadi, yaitu TPP Kabupaten Jember. Apabila pendataan SDGs desa belum selesai penginputan, apa bisa sebagai dasar rekomendasi untuk RKPDes? Baik, mungkin itu narasumber. Ada 3 pertanyaan dari Pak Jainidin Kolaka, ada dari Adinda Putri Ayu dari Lebak, dan dari Dodot Supriyadi dari Jember. Mungkin bisa langsung dijawab sebelum kita lanjut untuk paparan sesi keempat ini. Silakan. Terima kasih Pak Teguh dan terima kasih kepada Pak Kaban, Pak mohon izin Pak Kapus yang sudah mengantar kita untuk membuka sesi terakhir pada pagi hari ini tanggal 23 Agustus 2022. Sebelumnya, terima kasih Pak Kapus yang ada di ujung timur Indonesia, ada di Pulau Cendrawasih. Satu lagu untuk Pak Kapus. Papua, surga yang tersembunyi, mutiara emas dan permata tertidur di sini. Hitam kulit dan rambut yang keriting, ku bangga berdiri di tanah Papua. Sungguh indah, sungguh kaya, Papua itu surga yang jatuh ke bumi. Ya, karena Pak Kapus lagi ada di ujung timur Indonesia, salam dari kami yang ada di Jakarta, Pak Kapus, untuk saudara-saudara kita semua yang berada di ujung timur Indonesia, karena saat ini sudah menjelang tengah hari atau siang hari, dan kami melihat juga partisipasi peserta kemarin dari ujung timur Indonesia juga lumayan banyak, dan bahkan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Papua. Pak Kapus, mohon izin, Pak Kaban juga saya menjawab beberapa pertanyaan tadi. Mohon izin ditayangkan pertanyaannya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait sistem ya, terkait sistem. Sebenarnya yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah Pak Kaban sendiri. Tetapi kami mencoba untuk menjawab atau mengantar beberapa pertanyaan ini, terutama pertanyaan nomor 3 dari Bapak Dodot Supriyadi, TPP Kabupaten Jember. Apabila pendataan SDGs belum selesai penginputan, apa bisa sebagai dasar rekomendasi untuk RKP desa? Nah, saran kami adalah selesaikan dulu penginputan sehingga data atau hasil SDGs ini ya nanti bisa digunakan secara sempurna dengan hasil yang juga sempurna. Nah, seperti itu jawaban dari kami. Terus kemudian terkait kendala-kendala dalam proses penginputan ya, untuk kuesioner desa yang mengalami banyak masalah sehingga tidak bisa di-save, kemudian tombol komplitnya data itu tidak bisa ketika sudah ditekan tombol komplit itu udah nggak bisa dibaca lagi atau dilihat lagi hasilnya seperti apa. Nanti lebih tepatnya ada Bapak Ivanovic Agusta yang akan menjawab lebih detail pertanyaan-pertanyaan ini. Juga terkait pertanyaan nomor 2 dari Mbak Adinda Putri Ayu, TPP dari Kabupaten Lebak, Banten, ya, di dashboard
untuk admin desa tidak ada menu mendownload hasil input. Memang seharusnya kalau admin desa itu terlihat ya Mbak, ada dua menu di sana, ada tampil dan download. Harusnya bisa ya. Tetapi memang kalau memang tidak bisa, mohon itu di screenshot kemudian dikirimkan ke tim Sapa Desa ya. Nanti tim Sapa Desa akan menyampaikan ke teknis kami yang ada di Kementerian Desa. Demikian Pak Teguh jawaban dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novi, Bapak Ibu para peserta webinar kali ini, baik yang dari Zoom maupun yang mengikuti dari kanal YouTube. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Kepala Badan yang sementara masih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau nanti akan bergabung setelah pada sesi paparan dan tanya jawab atau diskusi yang akan kita lakukan setelah paparan nanti. Baik, kalau gitu kita mulai pada sesi keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPS MSI, yang kami hormati para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, narasumber yang sudah berturut-turut dalam sesi 4 seri ini menjadi narasumber, Ibu Novita Riani, SPMSI, dan kami akan mengambil webinar keempat, seri keempat kali ini akan mengambil goals ke-16, 17, dan 18, yaitu Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Narasumber kita seperti biasa Ibu Novita Riani SPMSI, analis kebijakan ahli muda pada Pusat Data dan Informasi Badan Pengembangan dan Informasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sudah siap dan sudah standby di ruang podcast BPI pada kali ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti dan kita dengarkan paparan dari narasumber, yaitu Ibu Novita Riani SPMSI. Disilahkan. Terima kasih Pak Teguh Winarno Esos yang sudah mengantar tadi dan sudah membawa kita memoderatori saya dari hari pertama sampai hari keempat pada hari ini. Jalan-jalan ke kota bunga. Cakep. Jangan lupa beli kain warna biru. Cakep. Kalau cinta SDGs desa, terapkan agar desamu maju. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua, dan salam 3 pasti BPI. Ya. Pasti cepat, pasti kreatif, dan pasti jadi. Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Gus Halim Iskandar yang menyaksikan kegiatan ini lewat kanal YouTube Kementerian Desa Live. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Taufik Majid yang juga menyaksikan secara live, juga yang kami banggakan dan kami hormati Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMSI yang selalu mendampingi, mendorong dan menyemangati kami segenap karyawan di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta para pimpinan tinggi madya yang ada di Kementerian Desa yang sempat hadir melalui Zoom, yang kami hormati Sekretaris BPI Bapak Insinyur Razali,
kemudian Ibu PLT Kapus Datin, Ibu Jasneti Umar, Ibu Kapus Daing, Ibu Helmiati, Ibu Kapus Padu, Ibu Endang, dan host kegiatan kita yang luar biasa, yakni dari Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan BPI, Bapak Agus Kuncoro beserta seluruh pimpinan tinggi Pratama yang hadir dan sempat menyaksikan kegiatan ini secara daring. Yang kami hormati moderator handal BPI, Bapak Teguh Winarno Esos yang ada di samping saya, beserta seluruh kru dan panitia dan seluruh pejabat fungsional utama, fungsional madya, fungsional muda, dan fungsional pertama di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga setia hadir lewat daring, dan yang saya hormati juga dan saya banggakan seluruh tenaga pendamping profesional, mulai dari tenaga pendamping profesional pusat, TPP provinsi, TAPM Kabupaten seluruh Indonesia, sampai kepada 12.000 pendamping desa se-Indonesia dan 18.000 pendamping lokal desa yang ada se-Indonesia yang sangat antusias mengikuti acara ini. Dan yang kami hormati para akademisi, para penggiat desa, pemerhati desa, media massa seperti TV Desa, Pak Suryo Koco dan kru, serta Akademi Desa, kanal YouTube Kementerian Desa, serta media massa lainnya yang secara online mengikuti kegiatan ini dari tanggal 15, 16 bahkan sampai tanggal 22 dan terakhir pada hari ini tanggal 23. Saya sangat berbangga dengan Kementerian Desa karena melahirkan satu regulasi yang luar biasa dan semakin hari semakin terasa manfaatnya bagi Indonesia, yang diinisiasi oleh Gus Menteri kita, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gus Halim, yang melokaliskan SDGs desa, SDGs nasional ke SDGs desa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Desa, saya akan memulai goals kita, materi kita pada hari ini dengan goals terakhir, yakni goals 16, 17, dan goals ke-18. Di mana goal ke-16 berbunyi desa damai dan berkeadilan, kemudian goals 17 berbunyi kemitraan untuk pembangunan desa, dan goals ke-18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif. Goals-goals dalam SDGs desa ini sangat bertujuan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari hari Senin tanggal 15, 16 bahkan sampai hari ini, Pak Kaban senantiasa mengingatkan kita akan arti pentingnya pendataan ya dalam satu perencanaan pembangunan dimanapun, baik di desa, baik di pembangunan nasional dalam satu negara ataupun pembangunan lainnya. Tentunya sebuah data adalah hal yang penting dan mutlak ya, harus dimiliki sebelum melaksanakan satu kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah capaian goals secara nasional. Capaian goals ini kalau saat ini Bapak Ibu yang bisa melihat di SID, Sistem Informasi Desa, sekarang mungkin sudah beranjak dari capaian goals ke-16 karena saya mengambil dari data terakhir di tanggal 10 Agustus 2022 ya. Pada kondisi ini kemarin Pak Kaban sudah men-share yang terbaru. Angka ini terus bergerak karena hasil migrasi data yang terus masuk dari desa. Kita melihat pada goals ke-16 ini Bapak Ibu, capaiannya mencapai 78,6% ya, dengan 11 indikator yang berhasil terbaca berasal dari seluruh inputan pemerintah desa melalui kuesioner yang diisi.
kita melihat ada 11 indikator di sana untuk mewujudkan desa damai dan berkeadilan, dengan indikator pertama adalah tingkat kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% ya. Untuk goals ke-16 ini dapat diukur dengan satu indikator pertama tentang kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak itu mencapai 0% di desa. Kemudian untuk indikator kedua, terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, dan golongan. Kemudian indikator berikutnya adalah pekerja anak mencapai 0% ya. Artinya tidak ada anak di bawah usia bekerja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Kemudian indikator berikutnya adalah perdagangan manusia mencapai 0%. Kemudian indikator yang dapat mewujudkan desa damai berkeadilan ini adalah laporan pertanggungjawaban kepala desa dan laporan keuangan diterima dalam Musdes. Berikutnya adalah SOTK pemerintah desa sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, tingkat kepuasan layanan pemerintah desa itu sangat tinggi ya, karena merupakan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Kemudian indikator berikutnya, perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%. Artinya satu desa damai dan berkeadilan itu ya mempunyai satu indikatornya. Kemudian indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%. Kemudian ada penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%. Dan yang terakhir indikatornya adalah dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi itu dapat ditangani. Pada goals ke-16 ini secara nasional capaiannya kalau bisa diberi angka itu lumayanlah cukup begitu, 78,6%. Nah, hal ini membuktikan bahwa kehidupan di desa itu sangat damai dengan kehidupan yang normal dan apa adanya, sehingga desa ketika bisa melaksanakan sebagai perwakilan dari setiap indikator ini dengan nilai yang cukup baik, artinya kehidupan yang berkeadilan itu pun akan didapat dan ditemukan di tingkat desa. Berikut ke-17 ya. Goals yang ke-17 berbunyi kemitraan untuk pembangunan desa dengan capaian skor 50,66 ya. Dengan ada 5 indikator ya, dengan ada 5 indikator sebagai penilainya. Yang pertama itu rasio penerimaan pajak terhadap PDB desa di atas 12% per tahun ya. Artinya penerimaan pajak untuk pendapatan domestik bruto bagi desa itu di atas 20% per tahun. Ini bisa diwujudkan ketika desa-desa itu memiliki pendapatan asli desa yang berasal dari berbagai hasil-hasil usaha desa, sehingga ya tingkat kesejahteraan di masyarakat juga dapat terukur dengan pendapatan domestik bruto di desa ini ya. Kemudian terdapat kerjasama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Artinya mewujudkan kemitraan untuk pembangunan desa, desa tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama desa dengan desa lain, diperlukan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lembaga-lembaga internasional lain yang dapat mensupport untuk pembangunan serta kemandirian desa. Berikutnya adalah indikator tersedia jaringan internet tetap atau wifi dan mobile handphone berkecepatan tinggi. Artinya bila di desa itu mempunyai jaringan internet yang bagus, sarana komunikasi yang memadai, pasti desa itu tidak akan tertinggal, karena kunci dunia adalah
komunikasi. Ketika kita dapat melakukan komunikasi dengan banyak pihak di luar sana, secara positif kita dapat memberikan komunikasi atau informasi yang luar biasa yang bisa digunakan oleh desa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan desanya, sehingga desanya tidak tertinggal dari kecepatan laju informasi dan teknologi dari desa-desa lainnya, dari kabupatennya, dari provinsinya, bahkan dari luar. Kemudian indikator yang berikutnya adalah tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa. Nah, lewat SDGs desa, desa diajak untuk melakukan sensus partisipatori secara bersama-sama, yang mana sensus partisipatori ini bersifat kualitatif dengan melibatkan desa. Kemarin Pak Kaban sudah menyampaikan bahwa melibatkan desa mulai dari mendata, jadi tidak lagi didata oleh orang lain, tetapi desa, masyarakat desa diajak mendata dirinya sendiri agar ya sebagai pemerintah yang menjadi fungsi pelayanan dan pengayom masyarakat dapat menentukan kegiatan-kegiatan atau supporting apa yang bisa diberikan kepada masyarakat desanya dengan kebutuhannya, tidak lagi berdasarkan sesuai dengan keinginan. Nah, dan sesuai dengan rasa keadilan dan keberpihakan kepada para minoritas di desa yang belum mampu untuk berdaya bagi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah indikator tersedia data SDGs desa setiap tahun ya. Artinya setiap tahun dalam Permendes 21 desa diperkenankan untuk melakukan pendataan lagi ya setiap tahun, karena pasti akan ada berbagai kejadian dan peristiwa terkait kehidupan di desa, maka pendataan itu sesuai Permendes bisa dilakukan dalam 1 kali ya, dalam 1 tahun selama 2 kali. Kemudian kita menuju ke SDGs terakhir yang merupakan SDGs hasil dari inisiasi Gus Menteri menambahkan dari 17 goals SDGs dunia kemudian menjadi 17 goals SDGs nasional, dan Gus Menteri menambahkan untuk desa adalah SDGs ke-18 ya, yang lahir dari buah pemikiran seorang pemimpin Pak Menteri kita dalam hal ini Gus Halim, yakni tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi di sini lebih mengedepankan indikator-indikator tentang kearifan lokal berskala desa lewat budaya dan kehidupan berdesa yang ada di desa se-Indonesia. Indikator yang bisa dilaksanakan untuk mencapai goals ke-18 ini adalah yang pertama, kegiatan tolong-menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Ya, ini diambil dari kebiasaan dan cara hidup berdesa yang sudah terjadi sejak ratusan tahun sejak hadirnya negara ini di dunia. Kemudian ada tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa. Indonesia adalah negara yang homogen dengan ada berbagai agama dengan moto berbeda-beda tetapi tetap satu juga ataupun Bhinneka Tunggal Ika, di mana dipersatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya mempunyai nilai-nilai kearifan dari sisi agama atau idealisme, yakni tokoh-tokohnya dilibatkan berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, dalam musyawarah desa, pasti tokoh-tokoh agama kita dilibatkan.
Berikutnya adalah pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun. Nah, musdes ini sesuai Permendes tentang musyawarah desa ada beberapa jenis. Yang pertama, musdes reguler yang dilakukan memang sesuai dengan siklus pemerintahan desa seperti musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, musyawarah desa pertanggungjawaban masa akhir jabatan kepala desa, kemudian musyawarah desa terkait pelaksanaan pilkades, musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, dan ada musyawarah-musyawarah desa yang bersifat strategis ya. Di Permendes itu disebut, Permendes tentang musyawarah desa disebutkan desa dapat melakukan musyawarah desa dengan tema kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis bagi desa. Contohnya misalnya ya, ketika desa mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, banyak investor yang tertarik untuk ya menginvestasikan di desa tersebut, maka desa dapat melakukan musdes di luar daripada jadwal siklus musyawarah desa, siklus reguler pemerintah desa yang saya sebutkan tadi. Kemudian tersedia dokumen RPJM, RKP, dan APBDes. Dokumen ini merupakan rangkaian dari jalannya siklus pemerintah desa, mulai dari setelah kepala desa terpilih, kepala desa harus membuat yang namanya dokumen RPJMDes-nya. Kenapa? Karena dokumen ini akan menggambarkan apa visi dan misi kepala desa 6 tahun ke depan. Kemudian ada yang namanya dokumen RKPDes, di mana sang kepala desa menjalankan roda pemerintahan desanya per tahun dengan capaian dan tujuan yang sudah jelas didokumenkan, dan akhirnya ya dari perencanaan ini akan dijabarkan dalam yang namanya APBDes, di mana kepala desa akan menjalankan program visi dan misinya lewat anggaran yang sudah diberikan kepada desa tersebut, sehingga apa yang dituliskan atau yang divisi dan misikan oleh kepala desa tadi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di desa itu. Kemudian indikator berikutnya, tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Jadi kelembagaan desa yang dinamis, budaya desa adaptif itu dapat diwujudkan dengan misalnya salah satu desa yang mandiri tentu sudah selesai dengan tapal batas desanya. Tidak lagi bermasalah dengan tapal batas desanya, dengan batas desa satu dengan desa yang lain, serta kadang-kadang kalau di kabupaten desa itu bisa berbatasan dengan satu provinsi. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengetahui batas desanya, dia dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan lokal berskala desanya sendiri. Jadi tidak harus melakukan kegiatan yang bermasalah desa. Kemudian ada budaya yang dilestarikan mencapai 100% atau lembaga adat itu aktif. Nah, pada goals ke-18 ini mengajak semua desa untuk melestarikan budaya-budayanya, karena pelestarian budaya itu harus dimulai dari desa, dari kegiatan-kegiatan adat yang sederhana yang dilakukan ke desa dan menjadi ciri khas desa, menjadi kearifan lokal desa. Itulah yang akan membantu mensupport goals ke-18 ini tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Kemudian ada goals 18 ini indikator terakhir, yakni penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya lebih besar 50%. Jadi nilai indikator ini dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ya, masalah-masalah sosial ketika kita mempunyai satu kebudayaan yang sama, kita memiliki satu pendapat yang sama, kita merasa senasib, sepenanggungan yang sama sebagai bangsa yang sama, maka tentu permasalahan-permasalahan sosial ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Maka kehadiran dan kelengkapan dari goals ke-18 ini akan terpenuhi. Berikutnya adalah dari capaian-capaian ini, ya,
lanjut. Next. Next. Next, Mbak. Ya. Dari capaian-capaian ini ya, kita coba mappingkan ke dalam apa saja jenis kegiatan dalam indikator next. Yang bisa kita lakukan ya untuk menyelesaikan nilai-nilai yang belum sempurna tadi, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam belanja seperti tadi saya sampaikan. Salah satu ya dalam siklus pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi adalah melalui RPJM-nya, kemudian ditulis untuk rangkaian 1 tahun RKP-nya, kemudian dijabarkan dalam APBDes-nya. Untuk goals pertama ya, pada goals 6, untuk goal 16 pada indikator pertama yakni kriminalitas perkelahian KDRT kekerasan terhadap anak mencapai 0%. Kita melihat di sini nilainya skornya itu 96,46. Artinya di tingkat desa itu tidak terlalu banyak ada kekerasan terhadap anak dan perkelahian yang terjadi. Nah, tapi tetap ada nilainya Bapak Ibu, tetap ada terjadi, tetapi tidak terlalu banyak kasusnya begitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan atau diakomodir, yang bisa diintervensi oleh desa ataupun supra desa ataupun pihak lainnya adalah contohnya pengorganisasian pemuda dengan kegiatan lomba desa. Artinya semakin banyak kegiatan-kegiatan untuk ya membuat para pemuda di desa ini tidak melakukan hal-hal yang negatif adalah dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba untuk kepemudaan di desa. Kemudian ada pembangunan poskamling desa dan mengaktifkan siskamling di desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Kemudian dapat melakukan MOU kepolisian dengan kepolisian setempat, misalnya dengan Polsek ataupun dengan Polres setempat untuk melakukan sosialisasi tentang hukum terhadap tindak pidana kekerasan atau perkelahian atau KDRT dan kekerasan terhadap anak. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini dapat dimappingkan dalam belanja desanya lewat Siskudes pada bidang 3 ya, pada bidang 3 subbidang kepemudaan dan olahraga dengan jenis kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa ataupun kegiatan penyelenggaraan pemudaan dan olahraga ataupun juga kegiatan fasilitasi pemberian pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa. Berikutnya adalah terselenggaranya gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras dan golongan ya. Artinya karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kita semua satu saudara dalam satu bangsa Indonesia, tidak ada perbedaan ras, perbedaan agama, suku dan golongan. Ketika kita hidup di tanah yang sama, maka kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan hak-hak yang sama juga. Misalnya pelaksanaan gotong royong antar penduduk dalam satu RT di desa, dalam satu RW di desa. Kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa masuk di dalam pembelanjaan di keuangan desa bidang 3, yakni pembinaan masyarakat desa dengan subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta koordinasi terkait pembinaan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat skala lokal desa. Kemudian berikutnya adalah kegiatan laporan pertanggungjawaban kepala desa dan laporan keuangan yang diterima di dalam Musdes. Artinya goals ke-16 ini untuk mewujudkan desa damai berkeadilan, masyarakat diajak oleh pemerintah desa untuk pertama berpartisipasi, kemudian juga melihat langsung, dan pemerintah desa bertanggung jawab melaporkan hasil-hasil pembangunannya baik itu fisik ataupun non fisik
serta laporan keuangannya yang bisa diterima dalam musyawarah desa. Ini penting nilainya karena apa? Itu dapat mewujudkan atau menerapkan goals ke-16 ini, desa damai dan berkeadilan. Contohnya apa? Kepala desa harus selalu senantiasa melakukan musyawarah desa terkait mulai dari perencanaan sampai pelaporan realisasi APBDes-nya dan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan bisa dimappingkan dalam belanja-belanja desa seperti bidang 1 pada subbidang tata praja pemerintahan tentang pelaporan keuangan desa. Nah, juga bisa dilakukan pada kegiatan penyusunan laporan akhir kepala desa ya, atau laporan LPPD dan LKPJ desa sebagai informasi kepada masyarakat desa. Dan sampai seterusnya ke goal 16 ini adalah dokumen indikator terakhir, dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari dan seluruh pengaduan informasi dapat ditangani. Nah, artinya kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa misalnya ya seperti yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Desa, apa saja informasi-informasi terkait desa seluruh Indonesia yang bisa dilihat ataupun ya informasi-informasi publik yang terbuka yang bisa dilihat dapat diakses lewat sid.kemendesa.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana terkait SDG secara nasional capaiannya, kemudian ada IDM seperti Pak Kaban jelaskan kemarin, kemudian ada informasi kemiskinan ekstrim, ada informasi kondisi desa, ada informasi BUMDes, informasi terkait nomor kontak Sapa Desa, bahkan ada terkait informasi tentang jumlah anggaran dana desa di sistem informasi desa tersebut. Tetapi tentu saja yang kami publish itu adalah data-data terbuka, bukan data-data tertutup seperti data di SDGs desa ya. Berikutnya adalah goals ke-17 ya. Goals ke-17 ini berbicara tentang kemitraan untuk pembangunan desa. Jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai goals ke-17 ini dengan indikator pertama contohnya adalah rasio penerapan perpajakan PDB desa di atas 12% per tahun. Nah, desa itu boleh diajarkan karena apa? Di dalam satu desa maju dan mandiri biasanya ada perusahaan-perusahaan besar, baik itu milik negara ataupun milik swasta yang hadir di desa. Nah, desa dapat melakukan beberapa peningkatan kapasitas lewat hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut atau CSR bagi desa tersebut, misalnya untuk kelembagaan atau peningkatan kapasitas perangkat desa tentang perpajakan, kemudian tentang peningkatan kapasitas masyarakat desa juga tentang kolektor pajak dan lain sebagainya, sehingga desa itu mendapatkan pendapatan asli desa yang bisa dikembalikan untuk sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya pembangunan di desa. Kegiatan ini bisa masuk di dalam belanja keuangannya pada bidang 4, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan sub kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, yakni kegiatan pelatihan perangkat desa, ataupun jenis kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya indikator pertama dari goals ke-16 ini. Kemudian ada yang namanya indikator terakhir ya, saya mengambil tersedia data SDGs desa setiap tahun. Nah, kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh desa maupun supradesa adalah yang pertama pemutakhiran data SDGs setiap 6 bulan sekali sesuai ketentuan Permendes 21, kemudian membuat rencana aksi ya bagi SDGs itu sendiri ya, seperti yang saat ini sedang kita proses ya, kita lakukan dari membaca data sampai kita melakukan daftar prioritas serta muncul RPJM dan RKP-nya.
Kemudian sinkronisasi dari rencana itu ke dalam format-format RPJM, RKP, dan APBDes tadi, serta akhirnya menetapkan data pemutakhiran SDGs ini serta laju capaiannya dari hasil-hasil yang bisa kita implementasikan. Kegiatan-kegiatan ini bisa masuk di dalam bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dengan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan kearsipan, serta dapat dilaksanakan pada kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan ataupun kegiatan penyusunan pendataan pemutakhiran ataupun kegiatan pengelolaan administrasi kearsipan serta kegiatan pemetaan analisis kemiskinan secara partisipatif, ya. Berikutnya kita memasuki goals ke-18. Pada goals ke-18 ini berbunyi kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif. Artinya, ya, ada 7 indikator di sana di mana masyarakat desa diajak untuk pertama, kegiatan tolong-menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Jenis kegiatan yang bisa dilakukan yakni peningkatan kapasitas masyarakat tentang etika tolong-menolong dalam agama. Itu bisa dilakukan di setiap masjid-masjid, gereja, pura, wihara, serta sarana ibadah lainnya, ada kegiatan ibadah lainnya. Kemudian, penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka kepedulian terhadap sesama. Pelibatan tokoh masyarakat dalam setiap musdes dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, serta sosialisasi tentang rencana, pelaksanaan, bahkan pertanggungjawaban dari siklus pemerintah desa itu sendiri. Hal ini bisa kita mappingkan dalam belanja-belanja desa dalam keuangan desa pada bidang 1, juga pada bidang 2 untuk kegiatan fisiknya, ya. Dan untuk indikator terakhirnya adalah penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan adalah pelembagaan forum penanganan masalah di desa. Artinya desa membentuk forum penanganan masalah yang isinya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RW, juga perwakilan pemuda dan perwakilan dari kelompok-kelompok lainnya yang ada dan hidup di desa. Ya, kegiatan-kegiatan itu bisa dimasukkan dalam bidang 3, yakni bidang pembinaan masyarakat dengan subbidang kebudayaan dan keagamaan. Misalnya kita masuk ke dalam kegiatan pembinaan grup kesenian tingkat desa ataupun pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan desa yang ada, yang situs-situs yang ada di tempat kita, di desa kita. Kemudian ada rumah-rumah adat dan acara-acara keagamaan yang merupakan khas dan ciri khas dari kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Itulah Bapak Ibu beberapa mapping kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan di desa sampai kepada belanja yang ada di APBDes-nya. Next. Berikutnya kita akan memberikan contoh analisis data SDGs tadi. Saya berikan contoh dari Desa Karanggeneng Kabupaten Boyolali ini. Maaf, saya salah menampilkan itunya. Dari desa seharusnya adalah dari Desa Karanglangit, ya, Desa Karanglangit Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Dengan contoh capaian goals ke-16 ini adalah 76,09. Ya. Dari ini adalah tampilan dari dashboard SDGs desa dengan goals ke-16 dari desa tersebut, ya. Kita bisa melihat ada 11 indikator di sana dengan nilainya. Nilai-nilainya ini nanti kita masukkan di dalam RPJM seperti kemarin, tapi terlebih dahulu harus kita rankingkan. Nah, berikutnya adalah goal ke-18 dengan capaian 63,01 dan berikutnya adalah goals ke-18, ya.
Nah, goals ini Bapak Ibu, kita harus siapkan dulu bahannya untuk memasukkan ke dalam RPJM dan RKP. Bahan pertama itu adalah yang saya sampaikan tadi di atas, yakni tabel, atau ketika kita mengklik skor capaian SDGs maka akan muncul tabel gambaran seperti ini. Dari kami contohkan 3 goals ini. Next. Nah, ini adalah tabel rekomendasi ya, dari menu atau fitur yang ada di SDGs itu ada namanya rekomendasi program. Nah, rekomendasi ini nanti kalau Bapak Ibu bisa download, ini bentuknya Excel dan kita bisa edit seperti ini agar kita bisa lebih mudah membacanya. Ya. Nah, goals ini nanti ya dalam format RPJM yang kita masukkan di dalam formatnya. Nah, tetapi terlebih dahulu kita ambilkan datanya atau belanjanya sesuai kebutuhan kita dari analisis konsep tadi. Nah, ini saya berikan contoh yang dari dari desa Karanglangit di Kabupaten Barito Timur tadi ya. Memang di dalam rekomendasi ini tidak akan muncul semua, tetapi saran saya adalah kalau untuk RKP silahkan juga melihat di tabel download capaian skor, karena di sana pasti lengkap. Nah, kemudian bahan berikutnya adalah next. Kita harus mengeprint atau mendownload parameter bidang dan belanja ya. Parameter bidang dan belanja ini untuk memappingkan kita bisa membelanjakan semua kegiatan-kegiatan tadi di dalam APBD sehingga kita bisa mewujudkan dari rencana tadi sampai kepada keuangannya. Nah, kita bahan-bahan alat kita untuk menganalisis adalah ini. Yang pertama tadi kita download SDGs-nya tadi, skor capaian dengan rekomendasi, kemudian kita harus mendownload parameter bidang dan kegiatan belanja di dalam Siskudes. Ya, next, Mbak. Nah, berikutnya ya, baru kita mappingkan. Ketika kita sudah mendapatkan data-data tadi, baru kita mappingkan ke dalam indikator-indikator, kemudian kita berikan skor sesuai data, baru terakhir kita rankingkan. Setelah kita rankingkan, silahkan kita pilih sesuai dengan keputusan musyawarah desa dan tim penyusun yang mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas untuk menyusun misalnya RKP Des kita ataupun prioritas untuk menyusun RPJM Des kita selama 6 tahun bagi kepala desa yang baru terpilih. Nah, ini saya tampilkan beberapa secara cepat saja karena pada hari ini sesi terakhir kami ingin lebih banyak memberikan ruang bagi pemerintah desa dan teman-teman TPP untuk bertanya lebih lanjut yang sangat interest terkait SDGs ini, bagaimana mappingnya, bagaimana menentukan rankingnya, serta bagaimana memasukkan ke dalam keuangan desanya. Nah, ini beberapa contoh formatnya. Kami tidak memberikan gambaran kegiatannya karena 3 hari berturut-turut. Kemarin kita sudah memberikan mapping dari mulai bahan-bahan tadi sampai kepada format-format isian ini. Ini hanya contohnya saja formatnya yang bisa didapat di Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, format-format kita seperti ini Bapak Ibu, ada pada lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat Bapak Ibu baca di regulasi Kementerian Desa tersebut. Ya, ini adalah format tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes 6 tahun ya. Kemudian ini adalah format tentang RKP-nya. Dan ini tentang daftar prioritas usulan. Semua yang saya sampaikan di sini itu semuanya ada di dalam Permendes 21. Kemudian ada format tentang daftar rencana kerjasama antar desa. Kemudian ada juga format tentang rencana ketiga. Kemudian ya, yang ingin saya ulas sedikit Bapak Ibu di sini adalah
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah kita menyelesaikan semua administrasi perencanaan tadi, nah desa nanti pada bulan Oktober akan mulai menyusun APBDes-nya atau anggaran rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Jadi dalam siklus pemerintahan desa sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri ya dan Permendes juga. Kenapa? Di Permendes menyebutkan pada bulan Juli sampai bulan September desa melakukan rencana kerja pemerintah desanya, karena setelahnya desa pada bulan Oktober sampai bulan Desember desa melakukan rencana kerja keuangan tahunan milik pemerintah desa. Sehingga diharapkan pada tanggal 31 Desember sudah diketok atau disahkan, diperdeskan, dan nantinya diharapkan pada 1 Januari sampai 31 Desember anggaran perencanaan dan anggaran belanja desa ini bisa dilaksanakan secara utuh ya. Berikutnya adalah bagaimana ketentuan penyusunan APBDes. APB desa itu bisa disusun apabila Perdes tentang RKP desanya telah disahkan atau telah selesai. Apabila APBDes-nya RKP-desnya tidak selesai, desa pasti tidak bisa menyusun anggaran keuangannya karena perencanaannya ada di RKP-des tersebut. Kemudian rancangan APBDes itu juga harus dibahas dan disepakati kepala desa bersama BPD. Ya, jadi tidak bisa kepala desa itu melaksanakan perencanaan APBDes itu memang direncanakan oleh desa, tetapi saat sudah selesai itu harus dimusdeskan bersama BPD ya. Karena BPD merupakan perwakilan dari masyarakat. Kemudian rancangan peraturan tentang APB desa ini juga disepakati paling lambat Oktober tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Berikutnya adalah peran dan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa. Tahap pertama dari sisi perencanaan seperti yang telah kita laksanakan bersama Bapak Ibu, perencanaan secara partisipatif bersama masyarakat lewat pendataan sensus partisipatori. Nah, asas yang digunakan adalah asas partisipatif. Kemudian juga dalam pelaksanaan bersama-sama menyusun ya kepala seksi bersama seluruh pemerintah desa, kemudian dimusdeskan dan sebagainya. Itu merupakan partisipatif yang transparan dan akhirnya ketika APBDes ini jadi, biasanya setiap desa akan memasang baleho transparansi terkait keuangannya tersebut agar masyarakat dapat membaca mata anggaran dan kegiatan apa yang sudah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan. Kemudian ada yang namanya penata usahaan di mana ya semua informasi terkait pelaksanaan keuangan itu dilaksanakan atau ditata usahakan secara aturan keuangan negara. Ya, karena banyak sekali pendapatan desa itu didapat dari dana transfer atau dana bantuan dari pusat. Nah, hal ini dilakukan karena ada asas di dalam Undang-Undang Desa yakni asas transparansi, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana peran dan keterlibatan masyarakat di dalamnya adalah masyarakat dapat mencermati saat musdes laporan LPJ kepala desa tadi, serta meminta penjelasan apabila ada hal-hal yang dirasa janggal atau kurang transparan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana dari keuangan desa. Nah, ini sekilas saya memberikan gambaran Permendagri 20 tadi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan, di mana ada proses perencanaan di sana, ada proses pelaksanaannya, ada proses penata usahanya, bahkan ada proses pelaporan dan pertanggungjawabannya, sehingga jelaslah dalam siklus pemerintahan desa ini secara utuh, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban semuanya sudah diatur oleh kementerian yang terkait yang berwenang untuk mengatur desa.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi terakhir, sesi keempat kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi kita semua, bagi pemerintah desa, bagi peningkatan kapasitas teman-teman tenaga pendamping profesional se-Indonesia, juga bagi rekan-rekan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Desa agar lebih memahami lagi tusi kita sebagai pengampu atas jalannya roda pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin dan berterima kasih atas kesempatan ini. Saya memohon maaf apabila saat menyampaikan materi dari awal, dari sesi pertama hari Senin tanggal 15, kemudian sesi kedua serial kedua tanggal 16, kemudian kemarin tanggal 22, serta pada hari ini tanggal 23. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang tepat, kami memohon bantuan maaf dari Bapak Ibu semua, serta mohon saran dan masukan agar kami pun di Kementerian Desa bisa selalu berbenah, ya, bisa selalu bersama-sama bersinergi dengan para pelaku objek regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa kita. Demikian Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Novi yang sudah menyampaikan paparan yang sangat panjang dan luar biasa. Mungkin Pak Kepala Badan ingin menambahkan. Terima kasih Pak Teguh. Baik, silakan. Ibu sekalian. Terima kasih Bu Novi. Terus terang saya termasuk yang deg-degan bagaimana menyelesaikan penjelasan sampai 18 tujuan SDG desa. Ini tidak mungkin selesai satu kali. Saya sampaikan kepada Bu Novi harus beberapa kali, nggak mungkin selesai dalam waktu singkat. Namun karena memang realnya dibutuhkan, maka harus disampaikan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang memang aktif memberikan masukan, kritik, pertanyaan, dan saran. Tadi malam misalnya kami diskusikan bersama tim teknis untuk membenahi hal-hal yang disampaikan dari lapangan, seperti dari Papua Barat, kemudian dari Kepulauan Talaut dan sebagainya. Yang juga dari Dinas PMD kemarin dari Bangka Belitung, seperti itu. Beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama bahwa SDG Desa sebagai karya dari Gus Halim yang kemudian karena sesuai dengan kepentingan Kementerian Desa, kemudian dilakukan penggunaannya ke lapangan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Telah pernah kami sampaikan bahwa SDG Desa ini bagaimanapun adalah sistem mikro melihat desa real di lapangan, jadi bukan terutama melihat desa dari atas, tapi melihat desa dari dalam sendiri. Sehingga Gus Halim menyampaikan bahwa SDG Desa ketika diterapkan, itu juga sekaligus akan Pancasila di lapangan. Kalau kita lihat aspek-aspek di dalam SDG Desa, aspek yang paling penting pada pagi hari ini adalah kalau menurut sejarahnya, Millennium Development Goals itu adalah upaya pertama manusia untuk mengkompilasi seluruh aspek-aspek pembangunan. Jadi kalau di tahun 50-an kita kenal aspek pembangunan yang penting ekonomi, di akhir tahun 60-an kita mengenal aspek pembangunan penting yang lain adalah lingkungan. Di tahun 70-an kita mulai mengenal bahwa di situ ada aspek
kelembagaan masyarakat yang penting. Di tahun 80-an, 70-an akhir sampai 80-an awal, kita mengenal aspek gender, itu aspek yang penting dalam pembangunan. Di akhir tahun 90-an, kita mengenal, kalau di pertengahannya itu kita mengenal kependudukan sebagai aspek penting untuk pembangunan. Kalau sekarang kita menyebut antara lain sebagai bonus demografi. Di tahun 90-an itu juga kita mengenal kemiskinan sebagai dimensi penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Tahun 2000-an kita mengenal istilah pemberdayaan, empowerment, sebagai instrumen penting untuk memperlancar pembangunan. Di akhir tahun 2000-an sampai tahun 2010-an, jadi satu dasawasa terakhir, kita mendapatkan topik penting pembangunan yang penting adalah dimensi climate change atau perubahan iklim. Nah, semua hal itu terangkum di dalam Millennium Development Goals. Dan kita mengetahui juga Millennium Development Goals itu selesai di 2015. Apa yang baru dari SDGs? Ada aspek sustainability itu, Sustainable Development Goals, aspek keberlanjutan itu minimal 2 tambahannya, yaitu aspek lingkungan, dan yang kedua adalah aspek kelembagaan. Jadi aspek lingkungan dan aspek kelembagaan. Itulah sebabnya di dalam SDGs desa atau di dalam SDGs kemudian kita mengenal beberapa aspek lingkungan yang oleh Gus Halim diterjemahkan di SDG desa nomor 12, nomor 13, nomor 14, dan nomor 15. Kemudian aspek keberlanjutan yang penting adalah aspek kelembagaan, yaitu nomor 16 dan nomor 17. Menurut SDGs, Gus Halim memberikan memperoleh inovasi yang menarik, yaitu kelembagaan dalam bentuk SDG desa yang ke-18. Jadi kalau kita lihat, maka sebetulnya ini aspek kelembagaan yang penting yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita membaca kembali buku dari Gus Halim ini tentang SDG desa, ini saya bacakan sedikit karena memang satu landasan yang sangat menarik yang ditulis oleh beliau. Jadi beliau menyampaikan di dalam bab 6 tentang SDG desa ke-18, meskipun secara tataran konsep itu mudah untuk merumuskan pembangunan, namun bagi warga yang merasakan hidup di tengah perubahan itu merupakan tantangan yang maha dahsyat. Jadi artinya bahwa SDG desa yang ke-18 itu sebetulnya sedang menyadari bagaimana warga desa hidup di tengah-tengah perubahan. Perubahan yang dirancang oleh masyarakat itulah yang kita sebut sebagai pembangunan. Apa sih rancangan dari pembangunan desa? Peraturan Menteri Desa nomor 21 2020 menyebutkan 18 arah kebijakan pembangunan desa yang disebut SDG desa. Kita juga melihat setiap tahun ada peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Itu semua menunjukkan bahwa termasuk adanya RKPDes, RPJMDes, kemudian APBDes, semua itu menunjukkan di lapangan bahwa ini adalah perubahan sosial, perubahan masyarakat desa yang memang direncanakan. Karena itu kita sebut sebagai pembangunan. Nah, yang banyak kritik terhadap pembangunan adalah bahwa perubahan sosial itu tidak sepenuhnya berasal dari dalam. Jadi dengan munculnya konsep pembangunan, kita pertama kali memahami bahwa perubahan masyarakat itu bisa diperoleh dari luar dengan cara sengaja, yang sering kita sebut sebagai program atau proyek pembangunan. Nah, kritik yang sering muncul adalah ketika program dan proyek dari luar, kemudian masyarakat dinilai tidak cocok lembaga dan budayanya, maka kemudian masyarakat itu menjadi tertinggal atau istilah teknisnya teralinasi, merasa tersingkir dari pembangunan itu sendiri. Nah, supaya masyarakat itu masuk bersama-sama membangun,
maka Gus Halim merumuskan SDG desa yang ke-18, yaitu SDG desa yang tujuannya adalah kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, kenapa memiliki ide SDG desa yang ke-18? Karena memang ini diharapkan sepenuhnya sesuai dengan jati diri dari masing-masing desa. Ini satu, kalau istilah di Bappenas sering menyebut asimetri pembangunan. Ini adalah asimetri yang sempurna, artinya betul-betul melihat kondisi lokal, tidak melihat kondisi di atas lokal atau supradesa. Nah, saya bacakan juga di halaman 146 buku dari Gus Halim bahwa SDGs ke-18 itu memang sudah banyak yang mengusulkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Di Eropa ada usulan bernama SDG ke-18 adalah Life with Artificials atau hidup bersama kecerdasan buatan. Kemudian di Jerman itu ada usulan SDG ke-18 itu adalah hak konstitusi alam, yaitu hak atas binatang-binatang. Di Ekuador, Kolombia, India, Selandia Baru itu adalah hak terhadap alam juga. Kemudian di Selandia Baru dan India ada lagi SDGs ke-18 yang diusulkan adalah hak terhadap sungai untuk bersih. Ya, seperti itu. Jadi memang banyak pihak menambahkan SDG ke-18 sesuai dengan konteks lokal. Dan yang dilakukan oleh Gus Halim, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah mengkontekstualisasi pembangunan kepada budaya dan lembaga warga. Apa pentingnya sesuai dengan lembaga lokal? Kita mengetahui secara fondasional bahwa lembaga adalah kelompok yang dibuat oleh manusia untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tidak sesuai dengan lembaga lokal, maka tujuan pembangunan yang ada dari supradesa tidak akan cocok dengan tujuan dari warga desa. Makanya harus sesuai dengan kelembagaan lokal. Yang kedua, aspek budaya desa yang adaptif. Mengapa budaya itu penting? Sejak tahun 50-an paling tidak disadari bahwa yang membuat kita merasa tenang, merasa nyaman, itu adalah aspek budaya. Kalau itu sesuai dengan budaya kita, maka kita merasa aman dan nyaman. Jadi rasa nyaman di dalam proses pembangunan desa itu yang kemudian mendasari Gus Halim merumuskan SDG desa yang ke-18 mengenai budaya desa yang adaptif. Kemudian mungkin sambil memberikan tambahan informasi bahwa sudah disampaikan prasaran dari Ibu Novi. Kemudian seperti biasa kami sampaikan bahwa seluruh prasaran tersebut itu sudah bisa di-download juga dari link yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kalau nanti link yang lain, link kementerian adalah langsung ke kemendesa.go.id. Jadi di situ seluruh kebijakan dan informasi terbaru ada di sana. Kalau sudah lebih dari sebulan masuk ke menu masing-masing, kalau belum berusia sebulan maka bisa dicari juga di terbaru. Jadi di terbaru, ini kalau kita lihat yang lain, kita klik yang terbaru, di situ ada link terbaru, yang kalau kita klik maka kemudian akan muncul ini adalah kebijakan dan informasi terbaru dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Tadi bahan dari Bu Novi sudah muncul di 23 Agustus, judulnya 23 Agustus 2022 menerapkan SDG Desa ke RKPDes, RPJMDes, dan Siskudes seri 4 SDG Desa 16 sampai 18. Di samping itu kami perlu laporkan juga pada siang hari ini bahwa per siang hari ini ada tambahan masukan kuesioner warga 3.237, kuesioner keluarga 1.127,
kuesioner RT 17 dan 5 kuesioner desa. Sehingga total ada 96,4 juta data warga, 28,6 juta data keluarga, 340.000 data RT, 27.420 data kuesioner desa. Total desa yang menginput 62.000, meskipun yang sudah mengupload kuesioner desa 27.420. Kami juga hal ini perlu disampaikan bahwa sampai sekarang pun proses untuk penginputan data tetap dilakukan. Yang tadi disampaikan oleh Bu Novi, di situ ada capaian SDG desa, ada skornya. Kemudian selain skor juga ada perbandingan antar wilayah. Kalau pemerintah kabupaten bisa membanding antar kecamatan maupun desa misalnya. Kemudian ada rekomendasi untuk setiap item SDG desa. Perlu selalu kami sampaikan bahwa semua aspek ini adalah disusun secara algoritmik atau secara statistik. Untuk solidaritas, maka yang menentukan akan melakukan apa atau tidak melakukan dulu adalah musyawarah desa, adalah desa sendiri. Tentu saja semua punya konsekuensinya, dan konsekuensi yang ada di sini adalah konsekuensi sosiologis atau konsekuensi sosial, yaitu kalau tidak dijalankan ya pasti akan muncul lagi masalah itu ketika pendataan di tahun depan. Tapi kalau sudah dijalankan atau lebih cepat, maka bisa masalah itu kemudian menjadi hilang. Khusus untuk admin desa itu bisa melihat masing-masing kuesionernya dan bisa mendownload by name by address seluruh kuesionernya. Kami sudah sampaikan kepada tim teknis segera ada perbaikan untuk data-data yang ada tapi belum muncul, karena sebetulnya seluruh data itu terkoneksi dengan enumerator atau pendatanya. Jadi ketika mohon maaf ada migrasi kemudian pendatanya itu kebetulan tidak muncul di situ, maka datanya ada tapi kemudian belum muncul. Ya. Jadi sedang diolah oleh tim teknis. Tadi malam seluruh ruang storage atau penyimpanan sudah diluaskan, sehingga kalau semula itu giatnya desa sampai menghabiskan 93% dari ruang penyimpanan server, pada tadi malam sudah diperluas sehingga sekarang baru 13% dari keseluruhan ruang server. Artinya memang kalau dirasakan lebih cepat karena memang ada perluasan ruang, dan termasuk yang semula tidak muncul datanya kemudian muncul. Seluruh saran dan kritik akan diterima dengan baik, dan secara umum Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sid.kemendesa.go. Kemudian khusus untuk menghubungi Kementerian Desa yang langsung terhubung dengan Bapak Menteri setiap sore, maka silakan menghubungi Sapa Desa di sid.kemendesa.go.id. Di situ ada nomor teleponnya sesuai dengan kabupaten masing-masing untuk memberikan saran, kritik, dan perbaikan. Satu hal yang pasti, di samping 3 pasti BPI, pasti kreatif, pasti cepat, dan pasti jadi, adalah kita pasti bersama-sama tetap meneruskan SDG desa sampai seluruh data dan seluruh penggunaannya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi itu dari desa berbasis pada budaya data. Perlu kami tambahkan bahwa webinar bulanan, kemudian situs YouTube dari BPI, Badan Pengembangan dan Informasi, akan digunakan untuk menyampaikan berbagai kebijakan maupun pelatihan-pelatihan kebijakan, data, informasi, dan inovasi kepada seluruh desa di Indonesia, baik kepada perangkat, kepala desa, pegiat desa, maupun kepada dinas PMD dan OPD di kabupaten, kepada kementerian dan lembaga di level pusat, juga
kepada seluruh masyarakat luas. Contoh yang sudah segera akan kita jalankan adalah bagaimana merumuskan berbagai peraturan desa dan keputusan-keputusan kepala desa yang diwajibkan, yang diharapkan untuk memenuhi SDGs desa. Kemarin dari Pati, Jawa Tengah mengusulkan pelatihan untuk pembuatan peraturan desa untuk desa yang responsif gender. Nanti tidak hanya itu, tapi seluruh Perdes dan SKKDes yang berkaitan dengan SDG desa itu akan segera disampaikan. Tunggu saja dalam webinar selanjutnya untuk perumusan Perdes dan SKKDes yang sesuai dengan SDG desa. Kita ketahui kenapa sesuai dengan SDG desa, selalu kembali ke awal bahwa proses dan dimensi pembangunan yang holistik yang diketahui oleh manusia pada sampai saat ini adalah SDGs yang kemudian oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi menjadi SDGs desa. Jadi kita akan melanjutkan proses yang sudah dimulai, kemudian yang sampai pada tahap ini. Setelah pendataan ada proses perencanaan, ini ruang yang diisi oleh Ibu Novi selama 4 serial webinar bulanan BPI. Selanjutnya kita akan masuk lebih detail lagi untuk memenuhi berbagai peraturan kebijakan level desa yang perlu muncul berkaitan dengan SDGs desa. Kiranya seperti itu, Pak Teguh. Terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Pusat Pengembangan Kebijakan Pusbangjak yang mengatur semua hal ini, kepada Pusdatin yang sudah repot dan selalu repot menyiapkan data dan informasi, kepada Puspadu, Pusat Keterpaduan Kebijakan yang menggunakan data dan kemudian memberikan ide mengenai bagaimana penggunaan data untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sebentar lagi begitu draft atau begitu keputusan mengenai tata ruang desa, mengenai roadmap atau peta jalan BUMDes, desa, transmigrasi, daerah tertinggal sudah terselesaikan secara administratif dan diundangkan, maka kami juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui web ini, melalui channel ini. Juga terima kasih kepada Pusat Daya Saing dan Inovasi yang memang menjadi bagian penting untuk pengembangan kebijakan-kebijakan baru dan menerapkan hal-hal baru. Sebentar lagi dari BPI juga akan menyampaikan satu forum untuk komunikasi, inovasi, dan problem solving dari seluruh desa se-Indonesia. Mari kita berpartisipasi. Kalau ada rekan kita dimanapun berada di desa-desa yang menemui kesulitan, mari kita atasi bersama. Dan kami yakin sesuai dengan neuroscience, ilmu tentang otak yang terbaru, itu bahwa kalau kita berhasil menyatukan berbagai problem dan menyatukan berbagai solusi seluas-luasnya, paling tidak seluas Indonesia, maka banyak problem segera teratasi, masyarakat desa juga segera bisa mempercepat, meningkatkan kesejahteraan di masing-masing desa. Kiranya demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu wartawan. Kemarin juga ada publikasi terhadap kegiatan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan tinggi Madya, Pratama, para pegawai negeri, PNS di seluruh balai maupun di kantor pusat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sampai ketemu lagi dalam webinar berikutnya. Terima kasih Pak Teguh. Kami kembalikan kepada Pak Teguh.